Saya nggak tahu dengan apa yang Bapak Ibu alami belakangan ini, tapi saya pribadi berasa lagi dapat les privat dari Tuhan ya. Khususnya soal hal kekhawatiran. Pas saya susun ini, saya nangis ya. Karena saya kayak bayangin lagi tentang gimana Tuhan ajarin secara langsung step by step. Ceritanya biasa orang kan les ya. Ini mata lesnya, mata pelajarannya itu tentang kekhawatiran. Dan saya itu kaget juga ya, berasa dikonfirmasi karena berapa minggu ini memang lagi alami yang kekhawatiran itu. Lalu pada saat hari Jumat lalu buat Bapak Ibu yang ngikutin ibadah Healing and Prophecy dibawakan oleh Pastor Lenny Diaz, itu temanya adalah solusi atasi tawar hati. Dan pada tanggal 2 Agustus saya ada bikin rema gitu kan. Saya lagi bergumul sama Tuhan, sebentar juga saya akan saksikan bagaimana Tuhan ajar saya. 2 Agustus saya bikin rema kan Bapak Ibu. Terus saya tulis kalimat-kalimat yang Tuhan ajarin. Terus ada satu kalimat yang saya tulis kayak gini. Pesan Bapa buat saya, titik 2 gitu kan. Ayat 1 itu dikasih dalam Amsal 24 ayat 10 kalau gak salah. Itu isinya adalah tentang jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Itu adalah ayat pertama yang Tuhan kasih. Dan saya kagetnya adalah saat Pastor Lenny khotbah di Healing and Prophecy, ayat yang dibahas juga adalah ayat itu. Nah, itu gak cuma sampai situ aja, ada beberapa statement, beberapa poin yang Pastor Lenny bagikan dan itu adalah persis kalimatnya seperti yang juga saya tulis dan saya percaya itu adalah konfirmasi Tuhan juga untuk saya bisa bawa firman di tempat ini Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu, hari Sabtu kemarin kita biasanya tim Aku Anak Terang yang pengajarnya setiap Sabtu pagi itu kita ada doa bersama lewat Zoom. Lalu kemarin yang sharing harusnya ada salah satu anak gitu. Tapi dia tiba-tiba berhalangan dan baru kabarinnya itu beberapa menit sebelum kita doa bareng. Kak maaf gak bisa karena ada harus ke sekolah, dia masih SMA Bapak Ibu. Wah saya sudah kayak aduh agak kasih tahunya minus berapa menit ya saya kasih gitu ya. Terus dia iya maaf ya Kak ini juga dari sekolah mendadak, oke gak apa-apa. Udah akhirnya kita tetap jalan aja. Tetap jalan, pas sharing, akhirnya kita kayak ya udahlah kita meskipun gak ada yang khotbah gitu, kita saling sharing aja tentang kehidupan kita, perjalanan kita dengan Tuhan gimana belakangan ini. Dan yang ajaibnya lagi, semua rata-rata sharing tentang itu, kekhawatiran itu, gimana Tuhan ajarin mereka untuk hadapi kekhawatiran. Jadi akhirnya saya pas itu tiba-tiba Tuhan kayak ingetin, wih ini kayaknya kita lagi di tempat les yang sama deh, lagi di course yang sama, yaitu sama-sama belajar tentang hadapi kekhawatiran kita. Dan Bapak Ibu, saya juga terberkati ya dengan sharing Pastor Lenny. Pastor Lenny bilang kayak gini, khawatir itu sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada beberapa arti. Saya juga kemarin cari kan di Google itu, arti khawatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Muncul beberapa, salah satunya adalah banci. Banci, bencong ya Bapak Ibu ya. Jadi pasal ini jelasnya kayak gini, kenapa kalau khawatir itu banci? Karena banci itu ya kita biasa sebut dengan cowok yang ke wanita-wanitaan ya kan, yang agak melambai gitu ya. Nah terus itu kan kita bisa bilang ih lebay lo gitu kan, kayak iya saya cocok, kayak biasa kayak gitu kan. Nah itu kan melebay-lebaykan hal. Dan ketika kita khawatir, kadang kita juga melebay-lebaykan hal yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Karena khawatir itu arti katanya saya cari lagi tuh di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa nih arti kata khawatir? Khawatir itu artinya gelisah, takut, cemas terhadap apa? Terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi Bapak Ibu. Dan saya juga yakin kesaksian ya. Jadi tahun ini puji Tuhan saya sudah ada di tahun terakhir perkuliahan. Dan beberapa, puji Tuhan terima kasih buat tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi beberapa bulan lalu emang deadline dari kampus untuk kita masukin file kita dari bab 1 sampai bab 5. Jadi itu semua harus masukin di tanggal segitu, saya lupa tanggal berapa, pokoknya 2 bulan lalu kalau gak salah. Udah dimasukin dan sisanya tugas kita hanyalah menunggu jadwal keluar dari kampus kan, jadwal sidang. Dan keluarnya itu ada yang H-5, ada yang H-7, ada bahkan teman saya yang baru lihat mepet-mepet itu kan gimana ya. Jadi di satu sisi saya juga overthinking ya, teman saya satu persatu, weh keluar jadwal gue, keluar ini, oh iya keluar. Awalnya oke, selamat ya, selamat, lama-lama kok saya
ketinggalan gitu, jadwal saya gak keluar-keluar, kenapa ini kan. Saya khawatir saudara, saya sudah mulai bikin bubble-bubble di otak saya, aduh gimana kalau begini kan. Akhirnya saya memberanikan diri menanyakan kepada dosen saya, Sir, dosen pembimbing, Sir, Sir tahu nggak ya kira-kira jadwal saya keluarnya kapan? Sir saya bilang, oh iya saya baru bisa di Agustus. Oh iya oke, baik. Di satu sisi, oh udah agak tenang, karena apa? Rasanya udah ada pegangan ya, oh iya Agustus. Tapi berikutnya, apakah khawatirnya sudah berhenti cuma sampai di situ? Enggak Bapak Ibu. Berikutnya lagi, persis minggu lalu, teman dekat kirim jadwal. Kita kan ada grup khusus untuk grup support skripsi satu sama lain. Jadi dia kirim screenshot itu dari kampus, emailnya adalah teman saya ini dapat jadwal sidang. Lalu saya buka, dapet dia jadwal sidangnya udah keluar gitu kan. Terus saya baca, di satu sisi saya bersyukur ya teman saya itu kirimin screenshot itu, karena dengan screenshot itu saya bisa tahu nih, oh jadi kalau misalnya dapat jadwal itu nanti setelah sidang ada file-file yang harus dikumpulin. Oh yaudah deh berarti saya bisa siapin. Tapi yang bikin khawatirnya adalah salah satu file yang harus disiapkan adalah ijazah SMA. Wah saya kayak lupa inget gitu ya, wah ini saya sudah ambil belum ya. Sekolah saya kan di Makassar ya Bapak Ibu SMA-nya. Dan waktu itu posisinya saya baru ke Makassar sekitar 2 mingguan, lalu saya ke Jakarta atau Semarang dulu, pokoknya baru balik Jakarta. Jadi kayak belum lama baru dari Makassar gitu kan, saya kayak aduh lupa gitu kan. Akhirnya saya telepon salah satu kakak di Makassar, Kak boleh tolong cekin gak di laci, ada ijazah saya gak? Terus dia ingetin, kayaknya gak ada deh, soalnya waktu beberapa tahun juga saya minta tolong dia untuk fotoin lembar yang pernah dikasih dari sekolah, dan itu isinya cuma SKHUN. Surat keterangan hasil ujian nasional, gak ada ijazah. Saya kayak waduh berarti belum ambil gitu kan. Terus di situ Bapak Ibu saya sudah overthinking karena saya sudah khawatir karena bayangan saya dosen saya bilang Agustus. Dan gak tahu nih Agustusnya minggu ini atau minggu besok atau akhir bulan gitu kan. Udah khawatir banget Bapak Ibu. Saya sudah mulai bikin, aduh gimana kalau misalnya saya juga belum cap 3 jari, gimana kalau saya harus pulang Makassar lagi, gimana. Saya sudah membuat reka-reka kejadian yang sebenarnya itu belum tentu akan terjadi dalam kehidupan saya kan. Udah khawatir banget Bapak Ibu. Terus akhirnya saya langsung cari cara, saya hubungin teman SMA saya bilang, bagi nomor Wakasek dong, wakil kepala sekolah. Oke, untung dia punya, lalu saya hubungi. Halo Bu, selamat siang, saya jelasin kan. Lalu yang bikin khawatirnya lagi adalah setelah beberapa lama ibunya baca doang, centang biru 2. Ya tambah khawatir, dan itu gak dibalas-balas. Kemudian posisinya saat itu adalah saya lagi di CP di mall sebelah sama Kak Kris dan Pastor Luther. Waktu itu lagi temenin Kak Kris buat beli dia sabun cuci mukanya. Saudara itu khawatir ini. Jadi saya meskipun saya di mall, badan saya di mall, tapi pikiran saya itu lagi nerawang cari jalan, aduh gimana ini ijazah saya, atau cari tiket ya saya pulang ya, atau gimana. Tapi kan uang lagi, keluar lagi, saya baru datang ke Jakarta gitu kan. Sampai Makassar saya harus ketemu ibu siapa, soalnya saya sudah lama ya gak kembali ke SMA itu. Saya sudah khawatir banget, selama tunggu obat saya cuma pikirannya itu doang. Terus saya kebelet ke toilet kan, toilet pertama udah balik lagi. Terus tungguin obat lagi, lumayan lama kan obatnya. Terus waduh, kebelet lagi ke toilet, ini kayaknya pikiran deh. Terus habis itu, nah pas saya jalan ke toilet di CP Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu toilet yang dekat Starbucks di atas itu, kan itu ada lorongnya ya. Pas masuk lorong, wah itu berasa kayak di film-film slow-mo, kayak tiba-tiba gitu, kayak waktu spesial Tuhan buat saya gitulah ceritanya. Tiba-tiba satu kalimat tuh jelas banget gini, kamu terlalu khawatir, bentar lagi guru kamu bales kok. Nah itu saya kayak oke, thank you Tuhan gitu kan. Tapi di satu sisi kayak saudara tahu gak, kayak sesuatu yang kesangkut, saudara mau lepasin tapi tetap kesangkut. Nah kira-kira kayak gitu di pikiran saya gitu Bapak Ibu ya. Terus saya kayak yaudahlah percaya aja gitu kan. Tapi di satu sisi masih kayak gimana nih gitu kan. Akhirnya gak lama setelah itu guru saya bales. Lalu guru saya bilang, halo kamu udah cap 3 jari belum ya? Lupa lagi saya saudara, aduh saya sudah cap 3 jari belum ya? Gak inget kan? Terus diingetin lagi. Terus Tuhan bilang kayak gini, coba kamu buka Instagram, buka archive story kamu, history story Instagram, itu bisa lihat dari beberapa tahun lalu yang kita pernah upload.
Lalu saya kayak, oh iya juga. Terus akhirnya saya buka, lalu saya scroll ke tahun lulus saya gitu kan. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan dapat ada bukti saya waktu itu foto tangan cap 3 jari sama beberapa teman saya dan itu lokasinya di tangga sekolah SMA. Saya langsung screenshot foto itu, saya kirimin ke Wakasek saya. Saya bilang, Bu, udah nih cap 3 jari, udah pernah. Terus ibunya kayak, oh ya oke, kalau gitu nanti besok suruh mama kamu datang ke TU ambil ijazah ya. Boleh berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Jadi akhir-akhir ini dalam tahun ini khususnya saya memang rasa Tuhan tuh emang lagi ngajarin saya tentang hal kekhawatiran. Dan kalimat tadi yang kayak bentar lagi guru kamu balas kok. Itu gak cuma sekali Bapak Ibu, ada pernah sekali lagi. Waktu itu saya masalah dengan dosen pembimbing saya, bukan masalah gimana, tapi dosen pembimbing saya itu memang orangnya sibuk ya. Jadi kita tuh harus kejar kayak deadline sebentar malam, kita kejar harus berhari-hari sebelumnya udah selesai. Dan waktu siang itu, dia tuh belum balas-balas sementara malamnya tuh udah deadline. Kita anak bimbingannya udah kayak, aduh gimana nih dosen saya, pikiran saya udah mulai khawatir lagi Bapak Ibu, udah mulai bikin bubble-bubble, udah mulai bikin rekaan-rekaan. Wah kalau dia gak balas saya harus ngulang dari awal, saya harus begini nanti saya fail dan seterusnya. Dan saudara saya masuk toilet, emang tempat paling nyaman buat nangis tuh kayaknya di toilet ya Bapak Ibu ya. Saya tuh kayak, ya Tuhan masa sih soal ACC aja gak bisa gitu kan. Terus suara lagi, tenang, bentar lagi dosen kamu balas. Lalu saya, oke, di situ saya benar-benar tenang banget ya kan. Dari situ saya keluar. Nah kita kan kirim file, kita kan di grup yang rame-rame, grup bimbingan. Saya buka tuh tiba-tiba, oh ya ada notif gitu kan. Notif dan yang puji Tuhannya adalah file saya yang pertama kali di-reply dan dibalas oke gitu ya Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Jadi tahun ini khususnya buat saya pribadi Tuhan tuh lagi ngajarin saya untuk mungkin di mulut rasanya kayak di sini aku percaya Tuhan ini, tapi hati tuh Tuhan lagi proses untuk bisa pegang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus luar biasa banget saudara. Lalu ada beberapa hal lagi akhir-akhir ini yang membuat overthinking, membuat khawatir. Lalu hingga tanggal 31 Juli yang lalu, saya berkata kepada diri saya seperti ini kayak, aduh gak boleh nih saya berlarut-larut terus dalam kekhawatiran, gak enak rasanya kemana-mana tuh kayak ada jalan tapi palanya tuh kayak stuck di masalah itu Bapak Ibu. Lalu saya kayak yaudah deh saya benar-benar mau ambil, saya percaya ada kuasa kan dalam saat teduh dengan Tuhan. Terus saya nyanyi kan, saya ambil gitar saya nyanyi, tapi rasanya kayak aduh kayaknya gak mau pakai gitar, mau nyanyi freely aja bebas gitu. Akhirnya saya putar YouTube, kalau Bapak Ibu tahu Yeshua Abraham yang saat teduh, saya putar waktu itu yang muncul di beranda itu tawarannya itu engkaulah kekuatanku, yang engkaulah kekuatanku. Nah itu saya nyanyi terus di situ Tuhan jamah saya. Terus sambil buku renungan saya, saya biasa buka buku renungan tuh biasanya dimulai dengan ucapan terima kasih kan, kayak terima kasih ya Tuhan begini. Lalu biasa saya tenang kayak Tuhan mau ngomong apa nih sama saya gitu kan. Dan kalimat pertama yang Tuhan sampaikan dalam saat teduh saya adalah ini. Anakku, stop pakai kekuatanmu sendiri ya. Aku ada dan aku yang topang hidupmu. Kamu gak pernah sendiri. Aduh, aku sangat mengasihimu. Hari-harimu ada di hadapanku. Engkau berharga di mataku dan aku Bapamu. Saudara, itu saya kayak, wah Tuhan terima kasih banyak di saat saya nggak mampu, saya masih penuh dengan kekhawatiran, tapi Tuhan tuh tetap welcome gitu. Tuhan kayak, aku tahu kamu emang nggak mampu, sebab itu aku ada di sini, aku kasih kamu kekuatan gitu. Dan itu dalam banget saudara. Lalu saya baca-baca lagi renungan yang pernah saya tulis, dan satu kalimat juga yang cukup menohok ya. Kalimatnya seperti ini, kalau masalah serasa tambah banyak, situasi kita itu belum berubah, maka artinya kita akan lihat semakin banyak lagi karya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan saat saya baca ini tuh saya kemarin pas lagi susun khotbah, saya buka lagi. Dan ini saya dapat adalah dari kisahnya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel waktu mau keluar dari Mesir itu kayak banyak banget ya halangannya, si Firaun hatinya keras dan seterusnya. Tapi semakin hatinya keras,
semakin anggapnya semakin banyak masalah kita, justru di situ Tuhan paling banyak nih menunjukkan aku ada loh, aku yang bela kamu, aku ada besertamu seperti itu saudara. Sehingga dalam Ayub 42 ayat 5 bunyinya adalah hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Amin saudara. Jadi kalau masalah datang, masalah itu bukan buat hancurin kita. Tapi masalah itu datang buat kita langsung lihat ke pribadinya Tuhan sendiri tuh saudara. Lalu hari itu, sejak hari itu dan hari-hari seterusnya Tuhan mulai ajar hingga satu saat kemarin atau berapa hari Jumat kalau nggak salah, saya mau doakan, saya mau ngeluh lagi nih, kayak ada keluhan lagi dalam hati saya sudah mulai kayak mau ABCD ke Tuhan gitu kan. Terus tapi dalam hati tuh kayak gini, ucap syukur aja. Jadi di dalam doa itu pas saya mau ngeluh, Tuhan kayak ucap syukur aja. Akhirnya saya ubah keluhan saya jadi, Tuhan terima kasih ya buat masalah A, Tuhan terima kasih ya buat masalah B. Akhirnya Tuhan ajarin saya untuk ubah sungut-sungut itu jadi ucapan syukur saudara. Dan saya bersyukur banget ya punya Tuhan. Kayak selama saya merenung akhirnya saya dapat satu kalimat gitu kayak, Jesus, you're the safest place on the earth where I can rely on. Kayak Tuhan Yesus, Engkau adalah tempat teraman di dunia ini di mana saya bisa bersandar. Manusia, Anda bisa mengandalkan manusia seberapa banyak saudara. Manusia juga kadang bisa melukai kita. Tapi Tuhan satu-satunya yang terima kita apa adanya. Anda mau datang dengan kehancuran sebagaimanapun, Tuhan tetap menerima kita kembali. Amin saudara. Nah mungkin hari ini ada Bapak Ibu juga di sini yang rasanya sudah mau give up, sudah mau menyerah. Tapi Tuhan bilang tidak. Bangun, bangkit, face your Goliath, hadapi Goliathmu, hadapi masalahmu, dan berperang bersamaku. Lalu saya juga tadi malam di Aku Anak Terang ya, saya sharing tentang judulnya juga jangan khawatir ya. Lalu pas saya susun, sebenarnya Tuhan ajarin dong saya harus sharing apa nih ke anak-anak ini kan. Karena anak-anak kan bahasanya agak lebih sulit ya, kalau kita jelasin harus yang kayak simple gitu. Lalu saya juga bagikan 3 poin ke anak-anak ini. Salah satu poinnya adalah ketika kita khawatir, maka kita harus datang dalam doa kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah katakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu jadi pedang buat menepis semua kebohongan-kebohongan. Karena ketakutan itu asalnya bukan daripada Tuhan. Amin saudara. Ketakutan itu asalnya daripada iblis. Oleh karena itu ketika mulai datang kekhawatiran, ketika mulai datang ketakutan, Anda tepis itu dengan firman Tuhan. Amin saudara. Dan hari ini saya ingin membagikan 3 poin. Apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita khawatir. Yang pertama adalah ketika khawatir datang dalam hidup kita. Maka yang pertama carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau dengan kata lain adalah switch, ganti fokus kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang apa? Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang kuat, Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin saudara. Nah ketika khawatir datang kan kadang kita merasa pikiran kita kalut ya. Kita gak bisa mikir yang lain. Meskipun kita mungkin pergi sama teman kita, pergi sama keluarga kita. Tapi badan ada mungkin. Tapi pikiran kita tetap ada di masalah kita. Nah, tapi dalam hari ini izinkan saya untuk menguatkan kita kembali biarlah saat kita khawatir, kita langsung cepat-cepat switch our focus, switch fokus hidup kita, switch pikiran kita langsung cepat-cepat ke Tuhan Yesus yang besar. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin saudara. Jadi intinya gini, ketika kita dapat Tuhan, ketika kita ketemu sama pribadi Tuhan, itu kita udah dapat segalanya saudara. Mujizat, berkat, itu semuanya menyusul. Tapi ketika kita dapat pribadinya Tuhan nih, saudara misalnya, saudara kerja di sebuah perusahaan ya. Kalau saudara langsung ketemu sama ownernya, Anda gak usah minta apa-apa. Ini ownernya kok, dia yang punya semuanya gitu loh. Kalau Anda dapat ownernya, kalau misalnya saudara Anda kerja di perusahaan itu atau suami Anda, orang tua Anda, kalau Anda yang orang tuanya kerja di perusahaan atau owner perusahaan besar itu, maka Anda cuma punya dia sebagai ayah Anda aja, Anda udah dapat semuanya. Ya kan? Sama dengan Tuhan. Tuhan pas dalam perenungan saya ketika saya khawatir gitu, Tuhan kayak saat saya nulis, Tuhan kayak ngajarin, makanya tadi saya bilang di awal kayak lagi les privat gitu ya sama Tuhan. Kayak ketika saya mulai khawatir, Tuhan kayak yang jadiin langit dan bumi siapa sih? Yang ciptain kamu siapa, Cer? Yang bentuk
yang bahkan yang ciptain dosen kamu siapa, Cer? Saya langsung kayak dikasih penghiburan lagi, kayak iya juga ya. Jadi kalau misalnya dosen saya macem-macem, saya tinggal bilang ke Tuhan, Tuhan tinggal ubah hatinya, udah jadi. Saya nggak usah bingung-bingung lagi harus gimana. Tuhan kasih penghiburan. Dan ini pemikiran seperti ini tuh saudara, awal-awal saya masuk kuliah, pemikiran seperti ini kuat banget. Awal-awal saya masuk kuliah oleh anugerah Tuhan, itu saya berasa lagi Tuhan ajar untuk berperang sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi awal-awal kuliah itu saya pas khawatir datang, saya tuh kayak langsung bisa nepis. Karena waktu itu saya kayak benar-benar Tuhan ajar untuk bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Bahkan kalau ujian pun saya doanya kayak gini, Tuhan ini aku udah kerja, nanti kalau misalnya diperiksa gitu ya, aku udah kasih yang aku tahu nih jawabannya kan. Nanti kalau dosennya periksa terus kayak ada melenceng-melenceng dikit, Tuhan bantu ya biar dosennya punya hati. Ya udahlah benerin aja gitu kan jawabannya. Kayak saking saya kayak, oh Tuhan tuh punya segalanya, bahkan hati raja-raja ya kan di dalam tangan Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan menguatkan saya lagi dengan melalui perenungan-perenungan kemarin itu saudara. Lalu dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 dikatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat kedua kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow saudara, pertolongan kita bukan dari orang yang ece-ece, orang-orang yang biasa-biasa, tapi dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan yang ciptain langit, bumi dan segala isinya, termasuk saya dan saudara juga. Bayangin, kita tuh kadang suka, kenapa kita khawatir ya? Alasan terbesarnya adalah kita tuh lihatnya ke kemampuan diri kita sendiri, lihatnya ke diri kita. Oh, saya kayaknya nggak bisa deh, saya nggak ini, saya nggak itu. Lihatnya ke kita ukur Tuhan dengan kekuatan kita. Padahal penggaris kita pun nggak cukup untuk ukur Tuhan, saudara. Oleh karena itu, satu kuncinya adalah percaya aja. Ini juga buat saya ya, saya juga masih bergumul dengan hal ini. Satu kunci untuk atasi khawatir adalah percaya aja. Karena Tuhan gak mungkin hancurin anak-anaknya, amin. Dan itu tadi saudara, Tuhan hibur saya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu dalam perenungan saya juga biasanya, saya tuh kayak diingetin, oh iya pantes ya, si Daud itu apa-apa, Tuhan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Daud katakan juga, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Saudara, kita gak akan goyah. Kenapa? Karena kita berlindungnya, kita bergantungnya, kita sandarnya sama batu karang yang gak akan pernah jauh, gak akan pernah pecah, gak akan pernah bergeser. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus sendiri, amin saudara. Karena itu ketika dalam masa khawatir, larinya jangan ke manusia. Manusia bisa kita percayain seberapa lama sih, seberapa banyak sih gitu kan. Satu-satunya yang bisa kita percaya sepenuhnya, sepenuh-penuhnya gitu kan. Cuma Tuhan Yesus, amin saudara. Karena itu lihat, katakan kepada masalahmu bahwa hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Jangan pernah katakan kepada Tuhan bahwa masalahku besar, tapi katakan kepada masalah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang besar. Amin saudara. Dan gimana sih cara cari kerajaan Allah itu? Yaitu tadi dalam doa dan membaca firman. Sampaikan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan apa adanya. Dan perkatakan firman Tuhan untuk menepis segala kebohongan iblis. Poin berikutnya adalah, untuk ketika kita merasa khawatir, maka setelah kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, setelah kita ganti fokus kita kepada Tuhan, maka poin berikutnya adalah ingat kasihnya saudara. Ketika khawatir, ingat kasihnya. Ketika kita takut, ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tolong kita di masa lalu, maka saat ini juga Tuhan akan sanggup, bahkan mampu, bahkan mau, sangat bisa untuk tolong kita. Matius 6 ayat 30 bunyinya adalah, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saya pas lagi renungan dikasih ayat ini saudara, rasanya kayak lagi dikasih bahasa ininya kayak ditampar gitu ya, kayak dikasih
sadar gitu kan. Kayak bunga di padang aja, Tuhan hiasi secantik itu. Rumput yang harinya ada besok mungkin dibakar sama sampah, Tuhan tetap pelihara, tetap bertumbuh. Burung di udara aja Tuhan pelihara saudara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Ya kan saudara? Oleh karena itu, jangan pernah kita ragukan Tuhan. Ketika kita dalam masalah khawatir, maka kita ingat kasih Tuhan. Bapak itu sayang banget loh sama kita semua. Kasih Tuhan gak main-main. Dalam Roma 8 ayat 35, Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bayangin saudara, kasih Kristus itu sebesar itu dan seberkuasa itu, gak ada yang bisa pisahin kita dari kasih Kristus. Bahkan tadi dikatakan, mau ditindas kek, mau kesesakan kek, mau dianiaya kek, mau kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Gak ada yang bisa pisahin kita dari kasih Kristus. Amin saudara. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Yang apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya waktu bikin rema ya Bapak Ibu, pas saya dikasih ayat ini juga sama Tuhan. Saya langsung kayak disadarin, sadar. Nih baca nih, Roma 8 ayat 37 boleh sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh apa Bapak Ibu? Apakah oleh kehebatan kita, kemampuan kita? Enggak. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti oleh apa kita dijadikan lebih daripada pemenang? Oleh kasih-Nya. Kasih-Nya sebesar itu Bapak Ibu. Jangan pernah kita sepelekan pengorbanan Tuhan bagi kita di atas kayu salib. Karena itu benar-benar sebesar dan seluar biasa itu kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu saya diingatkan lagi ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terakhir, yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih itu gak main-main saudara. Kasih Tuhan itu, saya tuh kadang merenung ya. Aduh Tuhan, kasih Tuhan tuh besar banget. Kayak kita berulang kali sakitin hati Tuhan, berulang kali gak percaya. Kayak saya tadi ya, di awal tahun udah dikasih contoh soal kasus yang sama. Tahu-tahu minggu lalu diulang lagi, saya khawatir lagi gitu kan sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap apa? Tetap kasih kalimat tadi. Aku ada, aku besertamu. Oleh karena itu Tuhan yang sama yang sertai saya juga, saya percaya juga ada bersama-sama dengan saudara, amin. Lalu poin yang terakhir adalah, ketika dalam khawatir, yang pertama, ganti fokus kita pada Tuhan. Yang kedua, ingat kasih-Nya. Dan yang terakhir adalah, tertawalah, bersukacitalah, amin saudara. Ketika khawatir jangan malah, boleh sih menangis, tapi jangan lama-lama menangis. Tapi tertawalah, kenapa tertawa? Mungkin kayak, gila kali ya ini orang di depan ya suruh kita ketawa pas lagi khawatir ya. Padahal kita kan lagi kayak gak bisa berpikir kayak saya tadi ya. Tuhan masa sih ACC doang gak bisa gitu kan. Di toilet lagi nangisnya ya. Terus, tapi Tuhan ajarin saya poin yang terakhir ini adalah ketika dalam kesesakan, ketika dalam kekhawatiran maka tertawalah saudara. Matius 6 ayat 34 bunyinya adalah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Boleh sama-sama katakan kesusahan sehari, belum semuanya sekali lagi. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau dari kasus saya ya Bapak Ibu, saya pikir soal gak di ACC, kesusahan sehari, saya sudah bikin kesusahan berminggu-minggu, berbulan-bulan, saya sudah pikir, waduh kalau saya fail gimana, kalau saya harus ngulang gimana, dan seterusnya. Padahal Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Tugas kamu apa? Percaya aja sama Tuhan. Jadi itu puji Tuhan akhir-akhir ini ketika saya mulai banyak merenungkan kebaikan Tuhan, Tuhan ajarin saya. Akhirnya setiap kali kekuatan itu mau datang, rasanya kayak ada alat dalam otak saya itu yang bisa nepi sendiri gitu loh. Kayak enggak lah Tuhan saya besar, enggak lah ada Tuhan. Oh ini kesusahan buat berapa hari? Oh setelah hari ini enggak usah pikirin ini dulu. Kayak Tuhan ajarin saya seperti tadi malam waktu saya merenung, Tuhan kasih kalimat ini. Tuhan ajarin saya untuk mengayunkan pedang Bapak Ibu, untuk berperang bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu enaknya ya jalan sama Tuhan itu kayak gak usah takut karena Tuhan sendiri, pribadinya Tuhan sendiri yang akan ajarin kita. Lalu ketika saya renungan lagi, Tuhan bilang lagi dalam Nehemia 8 ayat 11. Nehemia 8 ayat 11b,
Bunyinya adalah, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Boleh sama-sama kita baca Nehemia 8 ayat 11b yang paling bawah. Dengan suara keras Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin saudara. Nah, oleh karena itu, jika kita mau punya perlindungan, maka apa Bapak Ibu? Jika kita mau punya perlindungan, maka bersukacitalah. Boleh sekali lagi ya. Jika kita mau punya perlindungan, maka bersukacitalah. Jadi kalau Bapak Ibu punya temen nih yang suka ketawa ya nggak apa-apa, dihibur aja. Berarti dia itu lagi mau bersukacita karena apa? Sukacita bukan karena masalah sudah selesai. Sukacita bukan karena kita sudah terima jawaban. Sukacita bukan karena pintu udah terbuka. Tapi kita tahu sukacita meskipun nih pintu masih tertutup. Meskipun saya tadi ijazah masih gak tahu di mana, udah ambil belum ya. Meskipun apapun itu masalah kita mungkin belum ada jalan keluar. Tapi kita bersukacita kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya ingin menguatkan kita semua yang ada di sini. Biarlah ketika kita khawatir, fokusnya hanya ke Tuhan aja. Amin Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah ingat terus kasih Tuhan. Tuhan gak akan mencampakkan kita, Tuhan gak akan buang kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, ngapain Tuhan mati di atas kayu salib buat kita? Ya kan? Dan yang terakhir, ketika kita khawatir, maka tertawalah kepada masalahmu. Katakan, hei masalah, aku punya loh Tuhan yang besar ini, namanya Tuhan Yesus. Dan kamu gak abadi, Tuhanku yang abadi. Amin. Tuhan gak akan biarin kita sampai tergeletak kok saudara. Karena itu saya izin bersaksi ya. Jadi waktu beberapa minggu lalu saya ke Semarang ikut Pastor Luther pelayanan di sana. Di situ ibadahnya 3 kali. Terus ibadah ketiga biasa kalau kata hamba-hamba Tuhan yang terakhir tuh anggurnya baru ya. Lebih kuat ya, lebih keras ya. Lalu menuju ibadah ketiga saya tuh kayak gini, Tuhan mau dong alami sesuatu gitu kayak di Semarang ini gitu kan. Sudah pergi ibadah. Wah pas pujian penyembahan saudara, saya gak kuat, akhirnya saya duduk dan di situ Tuhan bicara kuat banget. Salah satunya yang Tuhan ngomong adalah kayak gini, perkuat lututmu di hadapanku, dan ada lanjutannya lagi. Lalu saya langsung ambil HP, takut lupa, saya langsung nyatet di HP saya. Pokoknya kalimat yang kuat adalah perkuat lututmu di hadapanku. Terus itu kan pas pujian penyembahan. Lalu pas Luther naik ke atas, doain orang, lalu setelah itu mulai khotbah. Dan khotbah, kalimat yang awal-awal juga Pastor Luther sebutkan adalah gini, jangan cuma pertebal dompetmu, tapi pertebal lututmu di hadapan Tuhan. Saya langsung kayak, wah itu konfirmasi banget Tuhan, terima kasih Tuhan ngomong sama saya. Dan hari itu Tuhan ngomong banyak banget sama saya saudara. Dan bukan cuma ngomong buat saya aja, tapi ngomong juga buat GBCKF Jakarta, GBCKF Makassar. Selama di sana tuh saya selalu kayak, dalam nama Tuhan Yesus kita juga suatu saat akan seperti ini ya Tuhan gitu ya. Saya doa gitu kan ke Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sedang melakukan karya-karya yang ajaib. Bapak Ibu dengan segala pergumulan Bapak Ibu, saya percaya kita semua sedang dilatih untuk menjadi tentara-tentara iman, amin. Mungkin di sini ada yang imannya udah level 100, ada yang masih level 10. Kita sama-sama saling melengkapi dengan kasih Tuhan, amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita dalam khawatir, tenanglah, belajar tenang. Karena kita tahu ada Tuhan. Sehingga saat badai datang, badai biasa Pastor Luther bilang kayak gini, badai itu cuma di luar kita. Tapi jangan biarkan badai di dalam kita, amin. Ketika badai di luar kita bisa tetap tenang di dalam. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang lebih besar daripada segalanya. Badai datang, emang kan selama hidup kita gak bisa bilang masalah berhenti, jangan datang-datang ya. Gak bisa Bapak Ibu, justru kalau masalah gak ada itu harus dipertanyakan. Kita masih hidup atau udah itu ya, udah berpulang ya kan. Karena selama kita hidup, masalah akan terus ada. Tapi kabar baiknya, kabar sukacitanya adalah masalah masih ada, tapi Tuhan kita, Dia setia dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Bapak Ibu berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sehingga ketika dalam masalah, ketika dalam persoalan, kita bisa nyanyi lagu ini.
Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Para musik boleh maju ke depan. Pada pagi hari ini, biarlah kita ambil waktu dengan Tuhan. Saya mau kita praktek Bapak Ibu. Saya mau kita semua ambil. Saya mau kita ambil handphone kita. Boleh ambil handphone, boleh ambil buku, boleh ambil kertas. Bapak Ibu boleh ambil handphonenya, ambil buku, ambil kertas. Kita mau coba praktek pada pagi hari ini, amin. Atau ambil handphone juga boleh, silakan. Lalu saya mau Bapak Ibu, dalam beberapa menit ke depan ini, kita tuliskan hal-hal yang membuat kita khawatir selama ini. Tuliskan hal-hal yang membuat kita khawatir. Kalau misalnya Anda nggak mau tuliskan, bisa juga Anda nanti sebutkan dalam hati, tapi lebih baik sebagai dituliskan ya Bapak Ibu. Sambil pujian dinaikkan, Bapak Ibu boleh sambil tetap tulis apa saja yang membuat Bapak Ibu cemas, apa saja yang membuat Bapak Ibu takut, apa yang membuat Bapak Ibu mau menyerah. Lalu setelah Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu boleh tutup mata dan ceritakan ke Tuhan semua kekhawatiranmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku terdasar kawal. Boleh nyanyikan dengan perlahan. Bapak Ibu ambil waktu ini. Jangan lihat kiri kanan. Ini cuma urusan pribadi kita dengan Tuhan. Katakan sesuatu buat Tuhan Yesus yang hari ini. Katakan apa yang menjadi kekhawatiran saudara. Bawa ke kaki Tuhan. Sebab Tuhan ada dan Tuhan dengar. Tuhan tahu apa yang kau rasakan, segala sakit dalam hatimu, segala kekecewaanmu. Tuhan tahu. Bawa itu ke Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa sembuhkan semuanya saudara. Oh Jesus, dengarkan doa anak-anakmu Tuhan. Di saat badai bergelora, dengarkan setiap seruan kami, setiap jeritan hati kami Tuhan, setiap tangisan hati kami. Kau dengarkan Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Lalu saudara, setelah selesai ceritakan semuanya kepada Tuhan, mulai mengucap syukur. Mulai naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan tentang kebesaran Tuhan. Katakan Engkau besar Tuhan. Engkau lebih besar dari setiap masalahku. Masalahku gak ada apa-apanya. Engkau lebih besar. Katakan kebesaran Tuhan saudara. Proklamasikan kebesaran Tuhan. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau besar Tuhan. Naikkan ucapan syukur buat Tuhan saudara. Tuhan mau memulihkan engkau siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saudara, mari sama-sama kita angkat tangan kita buat Tuhan. Yang
Yang sudah serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan, boleh sama-sama angkat tangan buat Tuhan. Dan sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami sudah dibebaskan dari segala kekhawatiran kami. Kami mau katakan kepada masalah kami, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah Raja kami. Dialah pencipta hidup kami. Hidup kami ada dalam tangannya. Dia setia. Dia nggak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk waktu siang hari ini. Engkau boleh bebaskan kami dari setiap apapun yang membelenggu kehidupan kami. Khususnya roh kekhawatiran Tuhan. Dan kami telah menang. Kami bebas bersama dengan Engkau Tuhan kami yang besar itu. Roh Kudus, kami sudah selesai di tempat ini. Tapi biarlah Engkau terus bekerja, Engkau menjadi guru yang terbaik bagi kami. Engkau ajar kami dalam keseharian kami untuk terus berharap padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga memberkati gembala kami, Pastor Luther dan Pastor Leni Dias yang ada di Ambon dan Makassar dalam pelayanan mereka. Diberkati dalam perlindungan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah dibebaskan dari kekhawatiran, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.